Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info dan info kali ini kita ada suatu kejutan yang menurut saya adalah kejutan yang sangat luar biasa, seorang yang sangat viral ya, di mana kita dengarkan seseorang yang terus mengutak-atik masalah Pak Jokowi ya. Ya kita tahulah siapa orang-orang yang selama ini terus mengutak-atik Pak Jokowi terutama masalah utak-atik ijazah palsu. Coba kita dengarkan ini. Apa boleh buat, dia sudah terpilih sebagai presiden dengan segala akal bulus yang terjadi, didukung oleh orang-orang kuat ya, sedemikian rupa, dan mungkin ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, diizinkanlah dia menjadi presiden ya sampai 2 periode. Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan, dan menjijikkan. Ya, terus terang saya katakan, ini memenuhi apa yang dimaksud dengan kategori perbuatan tercela. Benar nggak Bang DHL? Ya, sebagaimana pasal 7A ini memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi berhubung dia sudah tidak jadi presiden lagi, kita sudah berusaha mengimpeach dia pada waktu itu. Kalau memang Pak Jokowi sekarang ijazahnya palsu, kan gampang sebenarnya mengusutnya. Tinggal ditanyakan saja di mana kuliahnya. Tanyakan juga sama rekan-rekan semasa kuliahnya. Tanyakan juga kepada para rektor, kepada dosen-dosennya. Sementara banyak pengakuan bahwa memang Pak Jokowi selama ini ya kuliah ada tanda tangan dari rektornya dan lain sebagainya. Ini masih tetap terus ngulik terus masalah Pak Jokowi sampai mau nge-impeachment seperti itu. Ya, ngutak-ngatik terus Pak Jokowi. Kenapa diutak-atik sekarang Pak Jokowi sudah bukannya lagi presiden? Ya. Dan gini sebenarnya, kalaupun memang gini ya. Ya, istilah katanya kalaupun memang misal kalau benar ya. Ya sudah, pemerintahannya kan sudah lewat. Semua kinerja-kinerja Pak Jokowi selama 2 periode kan itu bukan sebentar. Ya. Dan dipilihnya Pak Jokowi sekarang ya. Sekarang itu kan tadi bilang kalau misalkan iya. Sekarang kita kembali lagi. Dipilihnya presiden itu kan melalui proses. Ada suatu proses seleksi dan lain sebagainya. Termasuk syarat-syarat dari ijazah. Sekarang beginilah ya, punten-punten. Kalaupun memang bukan sarjana, tapi walaupun hanya jebolan SMA, kalau dia otaknya brilian, kemudian dia didukung oleh lapisan masyarakat, saya kira sah-sah saja. Ya, karena ini memang sudah ada kebencian. Kalau memang sudah ada kebencian, susah untuk bisa berbesar hati, untuk bisa menerima gitu. Susah kalau memang sudah dasarnya kebencian, dan ini diprovokasi dengan beberapa orang yang terus menggetarkan Pak Jokowi dan keluarga, termasuk Mas Gibran juga dari akun Fafa ya. Ya tim itulah orang-orang yang kita tahu semua siapa yang ada di sana. Ya, terus menggali terus, kemudian mengutak-ngatik Pak Jokowi, Mas Gibran juga termasuk yang saudara-saudara dari Mas Gibran ya. Sampai terus saja mereka menguliti seperti itu. Tapi ada yang menarik nih. Di sela-sela ada beberapa orang ya, saya bilangkan nggak banyak. Ada beberapa orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi kemudian ngebahas masalah sertifikatnya Pak Jokowi. Nah, ini ada yang menarik nih. Pak Jokowi dibilang memalsukan ijazah dan ijazah diduga palsu, harus dipenjara. Hello, belajar hukum di mana, somplak? Belajar hukum di mana kalian? Somplak. Gitu loh. Mana bisa seorang Jokowi itu dijadikan tersangka pada pasal pemalsuan ijazah sementara dia sudah diakui negara sebagai presiden, dilantik secara de facto. Gitu loh. Unsur keperdataannya kita lihat, bukan pidananya. Pidananya udah jauh panggang dan api. Gitu. Pidananya udah jauh panggang dan api. Nah, hanya otak-otak koplak kayak kalian yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Inilah yang berusaha untuk mematikan dapurnya Pak Jokowi. Karena apa? Ilmunya goblok.
cetek gitu loh. Mau lapor-laporkan koar-koar lagi. Pak Jokowi katanya salah, ijazahnya palsu. Dari mana Pak Jokowi malsuin ijazah? Pak Jokowi kuliah. Kampusnya ada, suratnya ada, stempelnya ada, yang nanda tanganin ada, rektornya ada, semua ada, dosen-dosennya ada. Gitu. Apa lagi? Mau dipidanain gimana? Hah? Dasarnya mau dipidanain gimana? Coba ahli perdata, ahli pidana coba. Mau dipidanain dari segi apanya gitu loh. Keperdataannya sudah masuk. Ya ini yang lagi viral ya. Jelas ini apa namanya, Mbak Firdaus Owiwobo ya. Firdaus Owiwobo yang memang sekarang lagi viral. Karena sekarang dia mengatakan dengan sangat gamblang jelas ya, bahwa tidak mungkin dijadikan tersangka Pak Jokowi masalah pemalsuan ijazah. Sementara dia sudah dilantik jadi presiden, dilantik secara de facto ya. Unsur pidana dan perdata, sedang unsur pidana jauh daripada panggang dan api. Dan hanya otak-otak koplak lah yang pengen menyatukan Jokowi, itu barusan kata Firdaus Owiwobo. Ya, ini menarik ya dia. Ya, sebenarnya kalau memang mau ngutak-ngatik silahkan saja dicari-cari. Ya, ada kampusnya, surat studinya ada, stempelnya ada, yang mendatangi aja, rektornya ada, dosen-dosennya ada, teman-teman di kampusnya juga ada. Ya, apalagi coba, ya kan kalau misalkan memang apa namanya, ya tinggal cari aja tahun sekian, tahun berapa, banyak orang-orang yang dikenal di sana sama mahasiswa, tinggal didiskusikan saja apakah benar apa tidak Pak Jokowi, apakah pernah kuliah apa tidak, kan begitu gampang. Sedang untuk menjadi presiden syaratnya aja kan harus jelas ya. Jadi saya kira ini bagus ya dari Firdaus Owiwobo menghajar tuh orang-orang, menghantam orang-orang yang selama ini terus nyinyir terhadap Pak Jokowi. Ya, ya kita tunggu sajalah bagaimana perkembangannya. Tapi yang jelas bahwa Firdaus Owiwobo dia menyampaikan apa secara keilmuan yang dia miliki, karena beliau ada sebagai pengacara juga, ahli hukum juga. Jadi saya kira pantaslah sekarang Firdaus Owiwobo menghantam garisan koplak sebutnya ya, barisan yang selama ini terus membenci Pak Jokowi ya. Berapa terus kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.